Susi. Saya Novel. Oke, di sini kami bertiga punya program baru nih yang disediakan oleh tim LND. Nah, program itu apa sih? Namanya Preto, yang artinya apa? Tempat sharing knowledge dan pengalaman yang menginspirasi dengan positif vibe. Oh, menginspirasi. Berarti pengalamannya banyak banget ya? Ya dong, jadi selain kita bekerja formal, kita juga pasti punya suatu pengalaman yang bisa menginspirasi teman-teman semua di sini. Pokoknya kegiatan-kegiatan positif lah ini. Oh, yang memberikan motivasi dan semangat teman-teman AFALEN ya? Iya, tapi ngomong-ngomong di sini gimana ya? Apanya? Ini tuh tempat ini apa ya namanya? Oh, tempat ini itu namanya Red Lounge. Tahu nggak Red Lounge? Red Lounge itu tempat apa sih, Pal? Red Lounge itu tempat ngumpul-ngumpul teman-teman AFALEN semua di sini. Oh, jadi kisah-kisah menginspirasi itu kita bisa ceritakan di sini ya? Oh iya. Oh, selain kita bisa menceritakan kepada teman kita juga bisa loh beli segala sesuatu yang ada di Red Lounge. Nah, contohnya tuh ini kopi. Oh, Apa ini kopi? Kayaknya kopinya enak banget ya Kak. Coba deh, aku mau coba. Tema hari ini adalah kita menceritakan tentang work and life balance. Oh, work and life balance. Tema kita adalah saat ini adalah work and life balance, di mana kita akan membahas tentang dunia kerja kita dan kegiatan kita di luar pekerjaan, khususnya di luar kantor ya. Oh, sangat menginspirasi teman-teman sahabat AFALEN ya. Ya, agar bisa bisa memotivasi juga untuk yang lainnya, dan juga sebenarnya nggak hanya untuk orang lain juga sih, tapi untuk diri kita sendiri juga bisa. Oh, berarti pekerjaan yang kita lakukan mungkin atau kehidupan yang kita lakukan setelah kita bekerja di sini, jadi kita juga bisa mengimprove kemampuan kita juga ya. Iya. Oke. Nah, gue ada pertanyaan nih sebenarnya. Yang dari tadi tuh gue pengen banget tanya banget sama teman kita yang satu ini. Oh iya. Kenalkan, namanya Susi ya. Pasti familiar sama yang namanya Susi. Ya, siapa sih yang nggak kenal sama Susi dulu? Hanifah. Iya. Oh, kalau nggak kenal sama diri lo? Kenapa mau tanya? Nah, teman gue yang satu ini kebetulan seorang YouTuber. Nah, gue akan Tunggu, bukan gue doang kali YouTuber. Iya. Oh, ternyata temen gue dua ini seorang YouTuber terhebat yang followersnya mungkin banyak juga ya. Jangan lupa subscribe and follow loh. Nah, gue pengen nanya nih, selain kegiatan lo di dalam kantor nih, di luar kantor tuh kegiatan lo apa aja sih? Kegiatan utama gue sih yang pertama ibu rumah tangga dong kalau di luar kantor. Terus ya yang tadi lo bilang sih, emang gue punya YouTube dan alhamdulillah gue lagi kembangin sekarang. Jadi ya sedikit-sedikit lah menambah ilmu juga dari YouTube itu dan menghasilkan juga loh ternyata. Wah, ini menarik nih. Yang menarik itu dari penghasilan. Iya. Oh iya. Ngomong-ngomong subscribernya banyak kan dia. Oh, ternyata pas habis ini pintar juga lo bikin YouTube-nya. Subscriber udah berapa sih? Subscriber mungkin kalau mau lihat subscribernya mungkin bisa di subscribe dulu ya. Oh, di promo Facebook ya, murah. promo ya. Iya, sekalian promo. Promo. Oh iya, ngomong-ngomongnya aku juga mau tanya nih sama kalian berdua. Asal muasalnya kalian bisa terinspirasi mau bikin kayaknya gue mau bikin YouTube di awalnya iseng-iseng emang hobi kah, emang kalian mahasiswa atau bagaimana, karena itu membutuhkan modal untuk keberanian kita di depan publik. Kan jarang orang yang mau lifestyle-nya itu terekspos ya kan. Nah, kalian bisa ceritakan nih pengalaman kalian itu bagaimana dan mungkin bisa menginspirasi teman-teman kita juga. Bagaimana Bapak Novel? Siapa dulu nih? Siapa dulu? Dari siapa dulu nih? Pak Novel dulu kalian coba. Kebetulan asal muasalnya itu adalah gue tuh awalnya itu memang suka internet ya, suka internet, lalu suka browsing apa aja gue browsingin. Lalu misalnya apa sih yang gue nggak tahu di dalam dunia internet tuh, kebetulan kan gue memang bergerak di bidang website ya, web developer, jadi memang membutuhkan informasi yang semuanya biasanya sih ada di Google.
Oh gitu. Jadi asal muasalnya begitu. Jadi setelah itu lambat laun akhirnya gue nggak sengaja ketemu dengan ternyata YouTube itu bisa menghasilkan loh gitu. Nah dari situ gue akan cari tahu, masa iya sih, kan kadang-kadang kita suka pengen tahu bener apa enggak sih ini, bahwa ini bisa menghasilkan atau ini hanya scam istilah di internet. Tuh scam itu penipuan atau apa gitu, atau yang nggak benar. Akhirnya gue telusuri ternyata memang terbukti memang menghasilkan. Jadi YouTube lo kok kebanyakan membahas tentang internet gitu? Sebenarnya sih campur aduk ya. Ada yang membahas tentang tutorial tentang website, hosting dan domain, dan juga macam-macam sih gado-gado. Jadi kita kalau mau nanya-nanya pembahasan tentang internet ke Habib aja. Nih teman-teman nih, kalau Sebenarnya ada sih masalah internet di rumahnya bisa calling dia, dia bisa benerin. Ya, Benerin kabel. Iya. Gimana Pak? Bisa ya? Terus kalau Mbak Susi gimana nih Mbak Susi ceritanya? gimana nih? Aku tuh awalnya tuh cuma iseng sih. Awalnya kan emang aku kan suka sama beauty, sama skincare, sama make up kayak gitu kan. Cuman kok kayaknya mubazir ya kalau gue nggak sharing ke teman-teman gitu. Jadi awalnya sih dari situ. Nah sharingnya itu aku tuh mulai upload tuh video satu di YouTube. Nah lama-lama kok makin banyak yang nonton, ternyata wah ini asik juga nih gitu kan. Terus akhirnya ya udah aku kembangin, dan bener-bener tadinya tuh awalnya tuh nggak tahu kalau YouTube itu bisa menghasilkan uang. Nah pas tahu kayak gitu ya udah diseriusin lah gitu kan. Udah diseriusin, udah sampai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, tahu-tahu ada apa sih namanya? Surat cinta. Surat cinta. Surat cinta dari siapa tuh? Surat cinta dari Google kalau misalnya udah bisa dimonetisasi. Nah dari situ sih banyak, ada beberapa sih tawaran kayak endorse kayak gitu. Udah di situ tuh kayak wah lumayan nih, hasil endorse-nya aja lumayan nih. Terus ditambah lagi hasil dari gaji YouTube, wah ya udah sampai sekarang menggiurkan. Oh alhamdulillah ya. Jadi ternyata dari ketidakmampuan jadi mampu, yang tadinya nggak punya skill jadi punya skill. Nah mungkin teman-teman Alphalanders juga bisa menjadi contoh, memberikan contoh yang baik juga seperti ini. Nah aku juga sekarang mau nanya nih, Aduh, kalau kegiatan kalian tuh sama ya, kalian mau nanya saya apa ya? Saya bingung. dengar nih ini kegiatannya di luar itu jadi guru private. Nah guru private apa sih nih kalau boleh tahu? Aduh kalau diceritain panjang kali lebar ya. Cuman mungkin singkatnya aja. Awalnya juga gue tuh nggak rasa, awalnya ditawarin. Si Mama bilang, anak saya yang namanya dulu kita kalau bisa punya review, orang tua pasti seneng banget kan, dan selalu gimana sih ngomerin gitu. Padahal sebenarnya gue nggak pintar-pintar amat gitu. Terus akhirnya tetangga itu bilang mau nggak jadi guru anak saya, dia bilang gitu. Terus awalnya nggak pede karena nggak pernah terjun ke situ kan, karena gue nggak pinter loh gitu. Karena memang sebenarnya untuk jadi guru tuh nggak harus pintar, tapi yang penting bagaimana caranya kita bisa menyampaikan ke anak murid tersebut sehingga dia mengerti, sebenarnya seperti itu. Terus dari asal mula itu aku belajar jadi tetangga yang satu jadi mulut ke mulut, jadi dari rumah satu ke rumah dua, rumah tiga gitu. Jadi come and go sih kalau guru private itu. Jadi aku senang karena aku bisa menyalurkan ilmu aku ke orang-orang gitu. Jadi di positif banget, selain di positif kita juga punya penghasilan juga sih. Alhamdulillah. Betul banget. Terus ini tuh ngajarnya private buat anak SD, SMP atau SMA? Tentang umurnya dari umur berapa sampai berapa? Range-nya. Kalau range-nya itu, kalau aku yang penting anaknya bisa baca. Kenapa? Kalau anaknya bisa baca, aku lebih mudah. Nah, daripada aku ngajarin anak baca karena agak sulit menurut aku. Jadi kalau ditanya range-nya umurnya berapa, biasa sih untuk saat ini aku sih ngejalaninnya SD sampai dengan SMP. Jadi pokoknya yang kalian harus percaya diri aja atas kemampuan yang kalian miliki, itu sih yang paling penting. Dan sabar intinya sih kalau ngajar anak-anak, sabar jadi kan. guru lo harus sabar. Iya. Tapi kalau boleh tahu nih tips and trick untuk mendidik anak tuh seperti apa sih yang baik tuh, yang
kadang-kadang Oh ya, kita ini belum punya anak sih. Oh, iya. Iya, padahal gue belum punya padahal belum Tapi punya udah anak loh. mendidik anak ya. Iya. Jadi kayaknya kita perlu masukkan juga nih, kayak misalnya untuk menyiasati anak tuh, misalnya mau belajar. mau belajar, Biar nggak kadang-kadang kan malas. nggak dia kadang-kadang kan dia suka nangis, terus kadang-kadang males kayak gitu. Oh, tips and triknya. Yang pertama sih kita harus jadi sahabat dulu sih, gitu. Karena kan kata orang kan tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal pasti sayang Pasti banget, ya kan? Apalagi anak sendiri gitu. Biasanya sih hukum alam, orang tua sama anak kalau anaknya diajarin sama orang tua suka nggak mau. Biasa hukum alam akan berantem, gitu. Jadi kalau tips and triknya sih yang pertama aku kenali dulu karakter anaknya, masuk ke dalamnya dia maunya seperti apa, gitu. Pelan-pelan dekati, berikan kehalusan. Intinya gitu sih. Terus kita harus sabar. Intinya kita harus sabar. Misalnya anak kulitku tuh punya karakter yang beda ya. Jadi kayak misalnya, apalagi anak cowok, misalnya baru mulai, ini aku capek, aku males gitu. Jadi aku harus gimana? Ya aku harus sabar. Aku pelan-pelan, Dek, belajar dulu ya sebentar. Nanti boleh kok istirahat atau nanti boleh kok main sebentar aja kok. Jadi semaksimal mungkin aku memberikan yang terbaik aja buat mereka, karena bagaimanapun mereka udah seperti adik aku sendiri. Ada ininya gak sih, harus bikin permen atau Oh iya pasti, karena anak itu Bukan ya. iya, Bukan, nah ya. anak itu lebih suka diiming-imingi. Kayak tapi aku biasa ngiming-iming kalau misalnya dia udah dapet chief misalnya. Dia kalau misalnya nilai matematika kamu di atas 8,5, nanti aku kasih hadiah sih ya, hadiah ya. Nah beneran dia akan tekuni terus, dan ketika dia bagi rapot, aku kan selalu review hasil rapotnya atau ulangan dia, terus aku selalu kasih hadiah gitu. Jadi kadang pun kalau misalnya karena udah kayak adik kakak gitu, kadang dia minta apapun tetap aku kasih asal dia mau belajar. Intinya sih itu. Intinya kalau misalnya dia malas ya sebagaimana aku sebagai kakak ataupun guru bagi dia, ya aku harus ngasih sesuatu yang dia pengen gitu loh, biar dia mau sangat belajar gitu. Ngomong-ngomong apa terus lo yang ditanya? Kali ini gue akan nanya, akan melempar pertanyaan lagi ke Siapa? Sisi. Iya, oke. Nanti Nih, abis ini habis nanya Mbak Sisi, nanti kita berdua ya proyek dia. ampun. Oke. Kalau misalnya di dalam dunia ini yang yang digeluti ini kan di YouTube kan, yang gue tahu nih ada konten-kontennya tuh berhubungan dengan make up terus sama tanaman-tanaman. Iya betul. Nah, kalau dari konten-konten make up dan tanaman itu benefitnya apa sih selain benefit dari Google itu sendiri? Oh, kalau benefitnya sih, kalau dari make up nih ya, kita tuh kalau misalnya dia lihat sama brand tertentu tuh kita bisa jadwal sama brand tersebut. Nah, kalau misalnya untuk plan, sebenarnya sih kalau plan tuh ada juga yang endorse kayak serum-serum tanaman kayak gitu. Ya pokoknya sih dari situ sih benefitnya, kita dapat endorsean dari orang-orang luar kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong, channel YouTube-nya apa? Nanti ditulis di sini kali ya? Nanti ditulis ya biar tolong. Oke, boleh dipromotin ya. Channel YouTube-nya apa nih Mbak? Channel YouTube-nya Susi dari Hanifah. Mungkin bisa lihat di sini ya guys. Ini jalan nih, dari sini. Oh iya, ngomong-ngomong itu, Pak Habib katanya punya blog juga ya selain punya YouTube channel. Nah, aku mau tanya, kalau blog itu bisa menghasilkan juga nggak sih? Selain kita bisa curhat-curhat di blog itu, atau kita punya artikel-artikel yang bisa menginspirasi banyak orang dan memotivasi orang. Nah, itu tuh kira-kira bisa menghasilkan juga nggak sih? Kalau untuk di blog itu memang sebenarnya awalnya sebelum YouTube itu sebenarnya dari blog-blog blogger itu dapat penghasilan dari blog-blog mereka. Jadi blog itu selain bisa kita dapat curhat, kita bisa cari knowledge juga melalui tulisan, melalui gambar. Nah, itu juga kita bisa menghasilkan dari tulisan-tulisan kita, karena blog kita itu sudah verified dan sudah terintegrasi dengan yang namanya Google AdSense.
Oh. Nah dari Google Saat AdSense itu, integrasi itu ya blog juga ya. jadi kalau YouTube itu kan sebenarnya sama Google AdSense juga apa integrasi juga kan. Tapi kalau di apa namanya biasanya kalau di blog itu kita mengintegrasikannya ada yang namanya script itu ada script yang dikasih dari Google AdSense itu yang kita masukkan ke blog kita atau ke website. Nah nanti otomatis ketika kita upload apa konten misalnya artikel dia nanti akan muncul di beberapa tempat yang sudah kita sediakan untuk Google AdSense itu. Nanti dia akan muncul otomatis. Oh kayak misalnya kita searching dia akan keluar, punya kamu juga punya keluar gitu. Nah kalau itu namanya lebih ke SEO, engine optimization. Itu kalau Google AdSense itu ngelihat Pak dikat ya. Belum ada yang bener. Nah kalau misalnya dari blog si Google AdSense itu ngelihatnya kita dapat uangnya tuh dari mana sih? Kalau misalnya YouTube kan kita dapatnya tuh dari orang yang ngelihat iklan di YouTube kita gitu kan. Nah kalau Google AdSense di blog tuh gimana? Kalau di blog itu biasanya ada apa? Ada kategorinya juga sih. Nah sebenarnya bukan kategori tapi kayak viewernya juga atau ketika ada muncul iklan itu per klik, jadi pay per klik. Istilah di dunia blogger itu adalah PPC singkatannya. Itu namanya pay per click. Jadi ketika iklan itu muncul di blog kita, lalu ada orang yang pengunjung blog kita itu ngeklik iklan itu, kita akan dapat sekian dolar dari orang yang mengklik itu. Oh gitu. Oh pantesan ya. Gue kalau misalnya suka buka Google tuh suka ada apa tuh iklan-iklan. Aduh, kayak ribet banget sih. Ya, apalagi yang pop-up ya. Oh, ya ampun. Nah justru itu yang menghasilkan Iya. orang yang Aduh. membuat itu. Oh maaf ya kalau suka aku langsung close-closein karena Jadi emang teman-teman kalau mampir ke YouTube aku sama Novel kalau ada iklannya jangan di skip. Iya, tolong ditonton sampai habis. Yang Dinikmati. yang penting apa? Yang penting sedain kotanya aja. Iya. Atau enggak numpang wifi. Setuju. Iya kan? Oh iya, Bosnya aku mau tanya-tanya lagi nih. Kan ada yang menarik sih. Tadi kan Mbak Susi kan konten YouTube-nya tentang plan and beauty ya. Nah kalau plan itu kan kebutuhannya lumayan tuh, range harganya. Biasanya dapat endorsean nggak tuh? Kalau plan itu aku jujur ya, kalau plan itu benar-benar belum dapat endorse. Jadi kalau plan itu emang benar-benar aku hobi dari dulu tuh. Emang sebelum viral si tanaman-tanaman hias dari dulu tuh aku emang suka sama tumbuh-tumbuhan gitu kan. Sampai orang, aku dari kecil nih ditanya kamu cita-citanya mau jadi apa? Insinyur pertanian. Oh Gitu. Terus nggak kesampaian ya nggak udah. kesampaian tapi akhirnya ya bisa Tapi, menghasilkan dari tapi akhirnya ya tanaman-tanaman. tanaman itu jadi terus menjadi hobi aku gitu sih sebenarnya. Jadi ya kalau aku suka ya aku beli gitu kan. Jadi sekalian aku searching nih ke tempat kios tanaman hias, aku searching, aku beli, sekalian juga bikin konten gitu. Jadi benar-benar ada tag and gift-nya untuk pilih petani-petani itu. jadi Keren juga iya, ya. jadi kamu mulia banget ya. Dia mau promosiin plannya Produk orang, orang. produk orang, tapi sudah kalian bikin konten karena dia juga suka gitu Iya. sama tumbuhannya. Nah, kalau misalnya tumbuh-tumbuhannya menurut kamu pernah bosan gak sih sama tumbuh-tumbuhan yang udah kamu punya gitu? Nggak pernah bosan sih. Jadi benar-benar aku tuh kalau misal beli tanaman tuh nggak langsung yang gede gitu kan. Oh, Jadi benar-benar yang dari cuma satu daun cacah-cacahan orang gitu kan aku Dirawat. beli, dirawat sampai benar-benar tinggi gitu. Nanti aku cacah lagi. Nah itu kita bisa menghasilkan loh dari situ, kita bisa jual lagi tuh cacahannya. Karena kan sekarang tanaman hias tuh lagi viral banget. Jadi aku punya yang satu daun harganya 1,5 juta. wow, amazing. Wah. Waduh, jiwaku bergetar guys. Iya, itu aku punya. Terus itu tuh udah 4 daun, lumayan kan kalau dijual tuh bisa 4 jutaan. Jadi itu inisiatif kita supaya bisa menghasilkan itu pasti kita cacah, kita propagasi namanya. Nah itu kita cacah, kita propagasi dan kita bisa jual lagi gitu. Untungnya daun bayi nggak mahal ya, Gitu Ce. juga. Aduh, kalau mahal, aduh, emang nih gue kayak makan sultan, makanan sultan. Tapi ngomong-ngomong kalau masalah tanaman-tanaman ini jadi ingat katakan panjang.
Kenapa? Kacang panjang itu salah satu tumbuhan ya, yang kalau dipotong itu tetap panjang. Karena namanya kacang panjang. Iya deh, ketawa ya. Oke, ngomong-ngomong gini nih, gue agak curious juga ya. Curious itu bahasa Inggris kan ya? Bahasa Jerman. Bahasa Sunda. Oh, bahasa Sunda. Ngomong-ngomong gue pengen tahu nih ya, kalau selama kalian ini kan punya kegiatan di luar kantor ya, kegiatan di luar kantor, hobi masing-masing kan, kita punya hobi masing-masing. Untuk ngebalance kerjaan kantor dengan kesibukan di luar nih gimana sih? Boleh di-sharing nggak? Kayaknya kita bertiga jawab ya. Kamu kasih pertanyaan tapi kamu juga jawab, karena kita juga punya podcast-nya sendiri mungkin ya. Berarti dulu kali ya. Oh, jadi dia lempar. Berarti dulu. Ntar dikat ya, Bang. Pakai perut gua jadinya. Oke, udah. Tadi apa tadi pertanyaan? Jadi editor susah ya? Balance pekerjaan kantor dengan kegiatan di luar. Oh iya. Jadi kalau aku sih balance-nya itu sebenarnya sih jadi nggak penat sih gitu. Jadi kita kan udah serius nih kerja nih gitu kan. Terus kayak aduh masa besok kerja lagi tapi nggak ada hiburan gitu kan, nggak ada hobi yang kita tuh ngejalanin kerjaan tuh yang kayak terpaksa atau apa gitu kan. Jadi ya udah jadilah si YouTubers itu karena kita bisa kerja sambil ngejalanin hobi kita gitu. Jadi aku udah kerja formal terus sampai rumah tuh kayak ngelihat tanaman kayak gitu-gitu kan enak tuh, fresh lagi gitu. Jadi benar-benar kadang-kadang juga kalau ngedit video pun itu juga jadi challenge tersendiri gitu. Jadi kayak ilmu gitu kan, jadi nambah ilmu, ini kurang apa gitu kan, jadi hiburan juga sebenarnya buat diri sendiri gitu. Jadi kayak mau terus-terusan gali potensi, kayak kayaknya ini ada yang jelas deh, pengen lagi deh terus jadi berkembang. Jadi secara nggak langsung tuh secara otomatis kita berkembang sendiri ya. Iya betul. Nah terus kalau ini gimana? Kalau aku balance-nya ya tadi ya lebih ke sisi positifnya. Bener sih, kalau misalnya kita banyak banget kesibukan yang mungkin dikatakanlah semua orang pasti punya ada jenuh di dalam pekerjaan, pasti ada. Tapi dengan aku bisa mengasah kemampuan aku di luar, ketemu anak-anak itu kayak refresh lagi, senang, bahagia, kayak hormon endorfin itu langsung ke aku gitu. Jadi kayak oh my god, aku gimana ya kalau misalnya aku punya anak murid aja aku senang gitu, karena aku bisa memberikan sisi positifnya ya. Tunggu guys, dia belum ngerasain punya anak Punya sendiri ya anak sendiri yang ada tanduk lu. Tapi positif juga, belum punya anak dia sudah sudah mencintai anak. Jadi kalau untuk bagi yang menemukan teman hidup seperti Emi, wah itu sangat jodoh sekalian. Hubungi Emi nomor WA. Kalian biro jodoh ya, kalau saya ketemu di sini jodoh saya, kalian mendapatkan rumah di surga. Aduh, topik kayaknya. Aduh, kalian lucu banget sih. Nah, terus udah gitu balance-nya ya, selain hobi juga yang tadi Mbak Suci bilang kan, awalnya tadinya aku kayak ragu sama kemampuan aku gitu. Lama-lama kayak guru itu ibaratnya kayak aku tuh SKS, sistem kebut semalam. Jadi hari ini aku kerja, aku nggak tahu nih nanti malam aku ngajar materinya tentang apa gitu. Jadi kayak hari itu tuh aku harus belajar, lihat bukunya, sini dia mana bukunya, aku lihat. Hari itu aku harus ngerti dan bagaimana caranya aku bisa menyampaikan ke mereka agar mereka mengerti. Nah itu sih jadi PR buat kita. Terus kadang-kadang ada juga sih hal yang memang aku nggak bisa jadi PR buat aku. Tapi kayak gitu, kayak aku tuh mau terus belajar, terus belajar. Jadi kayak nggak jenuh. Terus selain hobi juga yang tadi pasti kita bisa mengasah kemampuan tadi. Terus kita juga punya penghasilan lebih gitu ibaratnya. Jadi ya balance sih antara ilmu yang di kantor. Kita sudah dapat ilmu di kantor nih,
Terus ilmu di kantor juga bisa kita terapkan juga di luar. Jadi nggak hanya di yang ada di luar juga bisa diterapkan di dalam kantor. Begitu juga Jadi sebaliknya. iya, jadi balance sih kayak gitu. Ngomong-ngomong tadi ngomong penghasilannya loh, penghasilan dari guru private tuh berapa sih? Oh, penghasilan dari guru private. SMS aja ya? Ya SMS aja ya. Kalau kalian butuh guru private di sekitaran Tangsel mungkin promosi ya. Nggak ada lah. Tapi kalau gue orangnya gini, gue tuh tipikal orang yang nggak pernah menargetkan segala sesuatu. Soalnya kalau ditanya, Teni kalau belajar berapa bayarannya? Gue selalu bilang anaknya bisa dulu. Kalau ketika gue ngomongin masalah harga, anaknya nggak bisa, gue dosa. Karena di situ gue nggak mau ilmu gue tuh sia-sia. Karena niat gue emang dari awal tuh ingin membagikan ilmu gue kepada orang lain. Biar Jadi bisa bermanfaat. iya, nah tapi dari situ orangnya kan udah ngerti nih. Tapi tahu kok Tuhan tuh tahu maha adil. Jadi balasan ke kita juga ya. Wah, kalau work and life balance gue tuh sebenarnya hampir sama sih. Cuman memang gue tuh sebenarnya orang yang nggak suka sama yang terlalu statis. Maksudnya? Terlalu statis itu hidup misalnya berangkat kantor Gitu-gitu aja. gitu aja. Oh, iya. Pulang kantor, besok berangkat lagi, terus pulang lagi gitu ya. Kayak gitu sih Iya. emang. Kayak datar gitu Iya, ya. datar gitu. Jadi gue nggak begitu suka yang namanya statis. Jadi makanya gue cari kesibukan. Salah satunya yang memang YouTube, vlog, terus nulis artikel, update status di Facebook, walaupun kadang-kadang update status itu isinya garing atau promosi. Mungkin kalau ada beberapa yang teman-teman gue di Facebook mungkin agak-agak agak-agak terganggu dengan promosi gue, ya mohon maaf. Oh, jangan-jangan notif yang di handphone gue banyak itu gara-gara lu ya? Nah, itu salah satunya. Jangan, gue bercanda. Tapi itu memang bagian dari Kreativitas gue, karena supaya nggak boring juga kali ya menjalani aktivitas yang statis, kantor, pulang pergi, terus kita ada kesibukan dan hobi juga. Sama lah sebenarnya, hobinya itu cuman kita berdayakan dengan kesibukan lain kayak kreativitas di dunia luar. Oh, kalau yang gue nangkep sih dari kita bertiga ya, bagaimana caranya kita itu bisa mengimprove diri kita jauh lebih baik, dan bagaimana caranya kita bisa menggunakan waktu sebaik mungkin. Iya. Nah, waktu yang kita gunakan itu sangat baik ya untuk hal-hal yang positif. Seperti tadi bikin konten YouTube, terus saya ngajar, kamu bikin vlog, terus atau blog, ya kan, dan ujung-ujungnya dari hobi bisa menghasilkan. Nah, ini bisa memberikan contoh untuk teman-teman sobat Alphalen juga nih. Pasti kita juga yakin ya sobat Alphalen tuh punya kemampuan masing-masing yang perlu digali gitu kan, perlu diasah dan menghasilkan dan bermanfaat juga tentunya untuk orang lain. Oh iya, benar banget. Oke. Oh ya, terus kalian tuh cara membagi waktunya antara pekerjaan formal dan hobi-hobi kalian yang menghasilkan itu gimana sih? Siapa dulu nih? Cukup Ya tapi mulu ya udah nggak apa-apa. Cara bagi waktunya tergantung ya. Kalau aku kan memang di segi pendidikan ya, ngajar. Kalau ngajar sih aku tergantung juga berapa anak murid yang aku pegang. Biasanya kalau misalnya kayak 3 gitu, dalam 1 minggu tuh aku biasanya kasih 2 jadwal dan range time waktunya itu cuma 1,5 jam. Jadi setelah aku pulang kerja, aku mandi, ganti baju, aku ngajar ke rumah si A, besok ke rumah si B, besok lagi ke rumah C. Walaupun misalnya aku nggak bisa atau dia nggak bisa, ya aku tetap tetap ganti waktunya gitu, profesional gitu. Jadi biar sama-sama enak. Jadi ya alhamdulillah sih sejauh ini tidak mengganggu waktu aku bekerja di sini ya gitu. Jadi pas malam pun aku malah seneng, jadinya tadinya capek ketemu anak-anak ya tadi aku bilang seneng gitu. Jadi alhamdulillah. Nah, kalau Pak Habib sendiri gimana nih? Kalau gue ini agak
apa namanya, kalau setelah biasanya setelah pulang kerja itu gue lebih suka yang namanya nongkrong itu kayak misalnya ya, tempat ngopi. Sebenarnya gue lebih ke fakir wifi ya. Oh my god. Gue pencari wifi, pencari wifi gratis. Pikiran gue doang yang nempel sama tetangga. Ternyata ada lagi temen gue. Sekarang ada fakir wifi. Karena ada fakir wifi. Jadi Kirain gue doang yang nempel sama tetangga. Ternyata lu juga ya temenan kita sama kita. Jadi setelah pulang kerja tuh gue selalu cari tempat-tempat ngopi yang murah tapi wifi-nya kencang. Nah disitulah gue Gimana coba contohnya? ya contohnya Kapan-kapan kita nempel. Iya bisa. belum di endorse sih ya. Bagi waktunya itu antara di rumah sama di luar biasanya komunikasi sama sama istri kadang-kadang sayang aku nongkrong dulu ya. Oh, Aku jadi kan, kangen. Sama siapa nih? Gak tahu. Ada sih. Jangan dipanggil sayang. Iya, betul. aku Ada ngerjain penontonnya tugas juga. dulu ya biasanya gitu. Kerjain tugas dulu ya di mana, yang penting ngasih tahu tempatnya di mana, tapi ngasih taunya sampai jam berapa. Itu kadang-kadang kan memang orang rumah juga kan butuh diinformasiin juga, takutnya kan lama gak pulang gimana gitu kan, dia khawatir juga. Itu bukan jadi bangkai ya? Iya, kalau bangkai gak pulang-pulang. Oke, menarik juga sih. Nah, aku mau tanya juga nih sama Mbak Susi. Kalau Mbak Susi tuh, kalau menurut aku tuh dia hebat banget. Dia itu seorang ibu rumah tangga, pekerja juga, dan dia punya usaha ya. Terus dia beauty influencer, terus sama punya YouTube channel yang lain itu juga. Nah, itu gimana Itu tuh? membagi-bagi Aduh, tuh. kayaknya bisa diborong semua ya, Bu. Gue mikirnya aja tuh agak gimana ya, soalnya banyak banget tuh. Sesuatunya banyak ya. Kayaknya manajemen time-nya itu gila banget ya, Bro. Iya. Memanfaatkan waktunya baik banget gitu loh. Jadi ya emang udah pertama kan emang udah tuntutan karir kan, sekretaris itu harus pintar manajemen waktu. Nah, manajemennya tuh kita harus udah punya ilmu dulu gitu. Nah, kalau membagi waktunya kan kita kerja nih, kan aku kerja paginya, terus jam waktu istirahat, di sela-sela istirahat tuh bikin vlog beauty gitu. Kalau vlog beauty itu aku bikinnya di jam istirahat kantor. Pasti kalian udah beberapa ngeliat kan kalau aku kadang di ruangan itu. Nah, belakangnya ya. Belakangnya. Nah, udah gitu ngedit si YouTube itu malam pas abis pulang kerja, kita udah mandi selesai makan segala macam, itu aku ngedit sendiri selesai jam 11 malam, upload segala macam, terus udah tuh istirahat. Nah, kalau cara membagi waktu sama anak-anak itu kadang-kadang kalau cari konten tanaman itu aku ajak gitu. Kalian liburan ya? Kalian liburan Jadi biar anaknya juga ngerti juga. Jadi Sabtu sama Minggu itu biasanya sih aku nyari konten tanaman gitu, Sabtu sama Minggu. Nah itu aku ajak sekalian refreshing lah gitu. Jadi kita ada waktu luang sama keluarga juga gitu. Idea juga ya. Oh iya benar. Jadi bisa mengefisienkan waktu. Jadi selain kita cari hobinya kita, tapi anak-anak juga bisa merefreshkan Bisa ajak pikiran. jalan-jalan Betul banget. Caranya gitu. Ide juga nih, ide buat ibu-ibu di rumah juga nih, buat sobat alfalan yang merasa menjadi ibu-ibu. Nah, bisa dicontohkan ini. Oh iya. Ngomong-ngomong tentang manage waktu nih, sekarang ini udah kayaknya kita sudah harus kembali kerja lagi. Iya ya? Oh iya, ngomong-ngomong kita udah lama loh ngomong di Pratok ini tuh sharing knowledge-nya juga udah banyak juga ya. Benar-benar bermanfaat buat yang lain ya. Oke. Satu lagi mungkin ya sebelum kita penutupan, mungkin ada kesimpulan yang bisa diambil dari kita bertiga. Mungkin satu-satu ya kita akan ceritakan kesimpulan masing-masing. Jadi hal-hal yang mungkin hal positif yang bisa diambil dari untuk sobat alfalen ya. Oke, dari aku dulu mungkin ya. Oke, kalau aku sih hal positif yang bisa aku ambil dari work life and balance ini, pertama manage waktu dulu sih.
Nah, manage waktu itu penting banget, jangan sampai kalian itu terbengkalai sama pekerjaan utama kalian di sini. Pertama itu, kedua, asah dulu kemampuan yang kalian miliki, atau misalnya kalian punya hobi yang bisa mengasah kemampuan kalian juga. Terus aja gali-gali, dan jangan pernah malu, jangan pernah insecure dari hal yang apa-apa kalian merasa gue nggak bisa, gue nggak bisa. Coba aja dulu, kita kan nggak tahu kemampuan yang kita miliki. Terus jangan melihat segala sesuatu dari keberhasilannya, prosesnya dulu kita nikmati, ya kan? Pelan-pelan, dan jangan melihat apa ya hasilnya cuma segini, tapi lebih banyak bersyukur sih kalau menurut aku, karena bagaimanapun hal yang kita jalani saat ini memang hobinya kita, karena hobi ujungnya kita dapat keberhasilan juga ya. Intinya sih gitu, dan sabar sih intinya gitu. Kayaknya udah semua diborong sama Iya. Oh my god, iya bener ya. Tapi mungkin sedikit aja kalian ya, ceritain sedikit aja sedih. Kalau menurut gua kesimpulannya adalah kita harus selalu berusaha, stay positif, dan selalu memberikan segala sesuatunya yang bermanfaat untuk orang lain dan diri kita sendiri. Betul. Mbak Dari Susi? Mbak Susi? Nah kalau dari aku sih untuk kesimpulan dan pesannya sih, manfaatkanlah waktu semaksimal mungkin, sebaik mungkin selama kalian masih hidup di dunia ini. Lakukan apa yang terbaik untuk diri kalian, keluarga kalian, dan untuk orang lain gitu. Karena sesuatu yang kita lakukan baik dan berguna untuk orang lain, nanti hasilnya bakalan kembali lagi ke kita gitu kan. Wow, sangat menginspirasi. Nah oke, teman-teman sobat Alpha Lenders, jadi sekian dulu Pretalk hari ini. Nah besok-besok kita akan nyari talent juga untuk kalian berada di sini juga, gantiin kita nih gitu ya. Ya oke, kita memberikan kesempatan untuk para karyawan yang bisa mengisi waktunya di ruangan Pretalk ini, yang bisa sharing knowledge, inspiration, atau experience-nya yang bisa menginspirasi teman-teman sobat Alpha Land ini. Jadi persiapkan diri kalian untuk bisa sharing di sini bersama kita bertiga, atau Kita tunggu di sini di Pride Lounge. yes, Yeah. dah. Udah bener. Udah kan, kok dia ngeblank sih? Maksudnya mau gimana ya kayak gitu kan. Ya udah gitu aja. Gitu aja, iya bener. Bener kan gitu kan? Bener nggak tadi gue memberikan kesempatan ke orang? Gitu gitu. Ya udah kalau Ini Oh gitu. katanya lanjutin makan Tadi setelah kenal. Emang inspirasi. Tadi Mbak Susi yang mau nambahin ya? nangis dulu. Itu kayak iklan ya. Ya teman-teman, kita buka sesi curhat, bukannya jawab live soal percintaan. Mama dan AA, curhat dong. Mama Susi curhat. Tapi dari tadi pengen ngakak, sakit perut. Ini tahan awalnya. Maaf ya, gue mau begini. Kenapa? Iya. Ini sweet banget sih waktu. Jadi yakin apa akbar? Tahu nih. Ini. Ya, aku dari yang punya. Maaf ya. Sampai janur kuning belum. Oh iya bener. Sobat tikungan. Rosi. Rosi. Wah, ini kita harus balik kerja lagi. Oh iya, tapi sebelum Nggak usah disebut ya setengah. Soalnya aku nggak disebut. Iya, iya. Jadi gua ngapain kita aja. nggak bisa ya? Selalu positif dan positif. Kalau ada apa cuy? Aduh, ada yang positif yang lain ya. Positif apa dulu nih? Positif bangkit. Positif, positif nih maksudnya ya. Buat apa? Oh iya. Positif. Dia banyak banget lagi 3 kali. Hai, sobat Alpha Lenders. Apaan lu? Apa tadi?
Kan tadi lu bilang apa? Hai alfanya belum. Hai Tahu ya? sobat, hai sobat ya. Oh, hai sobat alfa ya. Siap. Sampai opening aja lama banget. Tadi lupa gitu. Iya. Tadi yang tadi udah benar. Yang tadi udah benar. Benar. Nah, Masih bertemu Jadi, gitu. hari ini maksudnya alfa apa tadi? Ini ada properti. Puasa cuy. Ah, kayak puasa aja lu, Zus. Gak. Kan nggak bisa gue. Jadi ini. Gak apa itu Di keluar jalan. Jadi deh nggak apa yang pertama. Oh ya udah. Iya, edit aja. Mau? Bisa. Ya semoga editannya bisa. Ya, semoga Ya, aja. semoga bagus lah. Semoga. Terus kalau misalnya katanya apa? Kan nih inian lagi bajunya beda. Tripod itu Enggak, takut podcast Duk. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan nyontek. Buat yang Indonesia. Udah susah ngepahamin Nggak bisa hafalan gimana sih? Positifnya sekali ya. Hah? Positif sekali aja. Oke ya. Positif. Misalnya Ini tadi udah oke. yang pertama itu kok. Ya, bagus yang pertama. Udah. Ya. Udah. Ya. Tinggal